Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kajian kita pagi hari ini judulnya tidak boleh menyambung salat yang satu dengan salat berikutnya. Karena hari Senin spesial kajian kita masalah ibadah atau amalia harian, yang kita kutip sumbernya daripada kitab Bulughul Maram beserta syarahannya. Hadis pertama dari Sa'id bin Yazid. Katanya Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Alla tuwasal salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja." Rawahu Muslim. Apabila engkau salat Jumat, fala tasilha bisalatin, fala maka janganlah tasil, engkau menyambungnya, bisalatin dengan suatu salat, hatta hingga takallam, hingga engkau berbicara, atau takhruja, atau engkau keluar dari masjid dulu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalika. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana, menyuruh kami atau memerintahkan kami, bidzalika, memperbuat seperti itu, yakni alla tusala, agar jangan disambung, salatun bi salatin, salat yang satu dengan salat berikut atau yang lainnya, hatta natakallama, hingga kita atau kami berbicara, au nakhruja, kami keluar daripada masjid. Baik, mari kita coba pahami. Kadang memang sering terjadi, bisa jadi tahu dia alasannya, bisa jadi tidak. Maksud menyambung salat, pertama setelah salat fardu langsung berdiri salat sunat. Bahkan supaya jangan bersambung antara salat sunat dan salat fardu, itu pula hikmahnya kita tidak boleh salat jika iqamat sudah dikumandangkan. Iqamat sudah diserukan, lalu Nabi melarang, langsung putuskan salat, jangan mulai salat. Pertama, supaya dapat mengikuti takbiratul ihram imam. Yang kedua, agar jangan langsung berulas bersambung. Tahu berulas? Satu salat dengan salat lain tidak terpisah. Maka setiba di masjid, jika orang iqamat, jangan mulai salat. Jika kita sedang salat, andai kiranya tidak mungkin kita mendapatkan takbiratul ihram imam, putuskan salat. Tapi sekira bisa rasanya kita mengikuti takbiratul ihram imam, kerjakan salat itu dengan ringkas. Yang penting jangan sampai lewat
terluputkan mengikuti takbiratul ihram imam, atau jangan sampai bersambung dia. Seakan-akan salat wajib itu sambungan salat sunat gitu. Kadang bagi orang tertentu ada yang tidak memahami itu, sehingga orang setelah kamatnya langsung jauh salat sunat. Kadang bertanya tidak, melenguh tidak, melihat waktu juga tidak. Tiba di masjid langsung Allahu Akbar. Lalu orang ikamat, nanti setelah orang ikamat dia agak cemberut kepada orang yang kamat. Nilai salatnya ada. Di situ pula kita ambil faedah bahwa mengikuti takbiratul ihram imam jauh lebih utama dibanding menyelesaikan salat sunat. Salat sunat itu kata ulama itu kan salat pendahuluan. Salat pendahuluan sebelum kita masuk salat wajib. Andaikan namanya kita buat gambaran jalan di tempat sebelum maju jalan gitu. Pemanasan. Siap-siap. Ini pelajarannya satu, jika masuk masjid ikamat sudah hampir atau sedang dikumandangkan, jangan salat sunat. Satu. Yang kedua, apabila kita sedang salat sunat lalu ikamat diserukan, lihat situasi. Kalau rasanya salat kita tinggal cupiang, tahu cupiang? Tinggal sanginyi lain. Kita sedang duduk tasyahud awal. Sedang duduk tasyahud. Orang ikamat itu bisa tuh. Atau kita sedang rukuk rakaat terakhir, itu bisa. Potong saja. Baca takbir yang apa? Baca bacaan rukuk yang peringkas satu, Subhana Rabbil Azim, selesai. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, selesai. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, selesai. Allahu Akbar, Rabbighfirli, selesai. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, selesai. Allahu Akbar, At-Tahiyatu. Itu supaya yang panjang-panjang itu jangan baca serina-serinanya panjang. Salam bisa rasanya mengikuti imam. Tetapi kalau tidak mungkin, penggal. Langsung putus, langsung berhenti. Jadi demi mengikuti takbiratul ihram imam. Karena mengikuti takbiratul ihram sejak awal itu termasuk hal yang utama. Hal yang paling didahulukan daripada menyelesaikan salat sunat. Berikutnya, jangan sampai ada sambung. Salat sunat langsung berdiri salat wajib. Tidak ada jeda, kasih jeda. Kemudian imam pun disukai dia setelah iqamat itu jangan langsung takbir. Dia harus melihat kondisi. Kalau ada orang sedang duduk, kasih kesempatan. Ada orang di pintu, lagi BTB dia masuk, tunggu sebentar. Sebab tidak ada pula ketentuannya habis iqamat langsung salat. Bahkan Nabi beberapa kali setelah iqamat beliau menunda. Satu kali beliau pernah pula bicara dulu. Iqamat sudah. Iqamat itu apa-apa, bukan berarti langsung salat. Aturlah jamaah dulu, atur saf, lihat dulu. Kalau ada orang di jalan, tunggu dulu. Orang sudah buru-buru ingin ikut, dia tidak perhatikan. Atau orang sedang sujud salat, tunggu sebentar. Walaupun makmumnya mencapak-capak. Nah, ini kadang-kadang ketadah kok lebih di bawah lo pada galeh. Lebih angin lo tadah
Dipegale ya. Nyolong cepat-cepat. Imam malah bersedia menunggu, tapi jamaah yang kadang-kadang basi-basi. Biasanya tahu orang muda, orang lain tak tahu. Samo saya, samo. Pembela orang tua lagi, samo. Itu sebelum salat. Begitu juga setelah salat. Setelah salat, apakah itu salat Jumat? Kan hadisnya salat Jumat. Tapi ulama-ulama menyebutkan ini berlaku umum. Tidak hanya ketika salat Jumat. Apabila telah selesai kita salat fardu, jangan disambung langsung dengan salat sunat. Kalau ingin menyambung jo bahasa awaknya, dek kita tagageh ke pai bakisa tampik. Kemuku ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke teh jangan, tidak bisa. Itu supaya jangan seakan-akan sambungan. Malam imam disunahkan imam itu berpaling setelah salam agar orang menyangka masih ada sambungannya atau imam masih salat padahal sudah putus. Menolehlah imam ke kanan atau ke belakang oleh makmum, atau sekali-sekali boleh juga ke kiri. Yang penting imam jangan tetap di posisinya. Jika imam ini akan salat sunat, imam disuruh pindah kanan, kiri, ke belakang. Begitu juga kita. Apa pemisah yang terbaik? Pemisah yang terbaik zikir. Setelah salam zikirlah dulu, doa. Lalu perlukah kita beransur, berinsut, pindah ke depan kah atau ke belakang nih? Halaman 2, hadis nomor 2, halaman 2. Hadis Abu Daud dari Abu Hurairah. Ayajizu ahadukum. Apa beratnya? Apa susahnya? Apa sulitnya? Ahadukum, salah seorang kamu itu, idza shalla, apabila dia salat, ayataqaddam, untuk maju. Maju ke mana? Ke depan. Aw yataakhir, atau mundur ke belakang. Aw an yaminihi, atau an yamin, ke kanannya. Aw an shimali, atau ke kirinya, yakni subhah. Subhah itu dalam salat. Salat itu juga dikatakan subhah atau tasbih, karena orang salat bertasbih. Hadis riwayat Imam Abu Daud 1006. Ini alasan, ini dalil, ini dasar, makanya berpindah dari tempat salat yang pertama untuk melanjutkan salat yang kedua, itu salat sunat. Pindah. Imam kah dia atau makmum, Di samping itu juga hikmahnya memperbanyak saksi. Kita berbuat baik disuruh memperbanyak saksi, memperbanyak tempat. Nabi ketika berangkat salat Jumat atau hari raya, beliau jalan ke tempat pergi berbeda. Barangkali terbayang kita di Madinah. Bagi ibu atau pak yang telah umrah atau haji, salat Nabi itu di Madinah ketika salat Idul Fitri, Idul Adha, ada sebelah kanan 300 meter jaraknya daripada Masjid Nabi sekarang. Bukan ujung masjid, dekat Raudah. Dari Raudah itu kira-kira 300 meter ke arah kanan. Di pojokan depan. Sekarang warna masjidnya abu-abu. Nama masjid itu Masjid Ghamamah sekarang. Ghamamah, awan. Dulu itu musalla.
bukan musala surau, lapangan. Arti musala itu kan tempat salat. Jawa de surau ko bagian namo musala. Nanti bayang kalau musala itu adalah bangunan. Tidak, musala itu tempat kita salat. Dulu di zaman Nabi untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, beliau di lapangan dikasih nama musal. Di situ beliau salat. Tidak di masjid. Sunnahnya di lapangan. Walaupun boleh juga di masjid, tapi beliau mengerjakan di lapangan. Setiap salat. Kalau tiba di Idul Adha langsung beliau berkorban di situ. Habis salat langsung berkorban, nyembelih hewan. Di sudut kanan arah depan. Namanya musalla, tempat salat. Lama-lama dibangun masjid. Kemudian populerlah namanya ghamamah. Ghamamah itu awan. Karena juga orang pernah minta kepada Nabi ketika Nabi khutbah, minta turun hujan. Karena hujan sudah lama tidak turun. Beliau sedang situ, lalu minta hujan, datang awan. Nah, ghamamah. Atau yang melindungi beliau ketika khutbah, ghamamah awan. Salah satu penjelasan ulama seperti itu. Nah, beliau salat di situ. Mau ke tempat salat, beliau jalannya berbeda dari tempat pergi ke tempat pulang untuk memperbanyak saksi. Itulah kata guru-guru kami dulu bercerita bahwa perbanyak tempat untuk berbuat baik. Maka begitu juga salat, perbanyak tempat untuk salat supaya jadi saksi. Karena bumi yang kita pijak, bumi yang kita tempati, bumi yang kita huni didatangkan nanti sebagai saksi dari kiamat. Ketika beliau membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha alai wa akhrajatil ardu qala wa qala al insanu ma yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Sampai di situ Nabi bertanya, atadruna, apakah kalian tahu ma akhbaruha? Bumi menceritakan hal perihal keadaannya atau kabar beritanya. Kata sahabat, ya biasa, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itulah sahabat-sahabat. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu, kami tidak tahu. Diriwayatkan, kata beliau, yang dimaksud dengan bumi bumi menceritakan, tuhaditsu akhbaraha, bumi datang nanti menjadi saksi atas perbuatan orang-orang, di atas punggungnya. Kan punggung mie, tak? Punggung mie. Mangan-mangannya orang kan teh punggung bumi. Kan dia di perut bumi. Kalau ke perut bumi, ke bawah kita. Di punggung bumi. Maka didatangkan bumi sebagai saksi. Bumi yang mana? Tentu bumi tempat kita sujud, bumi tempat kita salat, bumi tempat kita beraktivitas. Tidak semua bumi itu. Nama lipik-lipik kuana mana kau ibu? Rea. Kalau rea, yiko. Area, meja ketek, bangku mengaji, itu sebagai saksi. Dulu ngaji-ngaji surau kan panjang, 5 orang tuh, kan 5 orang kan, duduk sekami-kami Allah, patangannya. Di SD gitu aja loh.
Masuk berguru lipat tangan atas meja. Santai lah lo kami lu. Kelas 1 ya. Kelas 1. Tapi selama milih aja ketika itu. Lain lo nostalgia ibu ya, nostalgia lama. Meja-meja yang kita pakai jadi saksi. Lapiak-lapiak yang kita jangan duduk. Alas tempat kita duduklah. Ini saksi. Saksi kalau kebaikan, saksi kebaikan kita. Bagaimana caranya nanti didatangkan di hari kiamat, itu urusan Allah, urusan awak. Jangan agak sakit kapal awak. Nah, kalau kita salat di situ, salat di sini, salat, saksi banyak. Saksi banyak. Dan kita tidak bisa mengelak. Kata bumi nanti, si fulan berbuat anu di tempatku, berbuat anu di tempatku, atau di punggungku. Bersaksilah dia. Jadi kata guru kita, kami dulu bahwa memperbanyak tempat salat itu memperbanyak saksi. Itu bang ko bari na kalian bansu aku muko ko wala kang kaki dah kasuoknya benar. Itu tegurannya. Pindah. Jangan bari tandanya pindah. Oh rupanya iko apanya? Ayak jizu ya. Bama ko bari na enggan lemah. Ya azizu itu kan ajas itu kan lemah. Bang kalamah mana kalian pindah. Bahan suak sekacik itu mangko nak muh na. Sanginyi bahan suak nak muh loh. Apa beratnya, apa susahnya, apa payahnya. Salah seorang kamu itu idza shalla apabila dia telah selesai salat fardu lalu akan dilanjutkannya salat sunat. Ya taqaddam. Majulah. Atau ya ta'akhir atau mundur. Itu kan atau nak. An yamini atau geser ke kanan. Atau ke kiri ketika untuk salat berikutnya. Ini dalilnya. Dalilnya begitu. Salat. Cuman diambo di saya belum dapat alasan kenapa orang setelah Assalamualaikum itu langsung mundur ke belakang. Kami laki-laki. Persilil tak? Kalau laki-laki salah, ini salah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, mundur ke belakang. Atau kita mau jalan sana. Saya belum ketemu apa alasan. Yang ada untuk salat. Kadang-kadang orang senang salat, lintis. Lalu mengadu. Kadang-kadang senang asik. Yang pentingnya pindah. Tapi lebih parah nak itu doh. Assalamualaikum, pindah keluar. Pindah keluar. Alasannya lagi loh. Alasannya tidak ada doa setelah salat. Itu bagi kelompok tertentu. Tanpa kita menunjukkan kelompok. Itu lo paham. Ini orang yang biasa seperti itu langsung Assalamualaikum langsung keluar. Tidak ada hak heknya. Salam-salam ada bid'ah. Salam. Itu kelompok-kelompok atau orang-orang yang memahami seperti itu. Padahal ada zikirnya kan. Jadi yang ada keterangannya ingin salat, bergeserlah. Setelah Assalamualaikum belum ketemu. Bagi saya, apakah habis salam langsung berputar? Itu imam. Tapi imam tidak lah. Imam itu disuruh berpaling kanan kiri atau langsung ke belakang setelah membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu baca Allahumma salam sampai selesai. Baru selesai. Baru berpaling, memalingkan wajah. Imam. Iko hal-hal yang kita jumpai di beberapa tempat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Jadi alasan ketika pindah sampai salat itu ada. Apa alasannya? Nabi yang nyuruh. Kemudian pindah yang terbaik ke rumah. Kenapa begitu? Jatah salat sunat di rumah. Kecuali tahiyatul masjid. Di rumah awak kan ada masjid itu.
Kan ada tu rumah masjid. Tidak ada tatun masjid. Sebaik-baik salat sunat di rumah. Istilahnya ij'alu, jadikan pula rumahmu menjadi jatah untuk salat. Dikatakan bahwa afdalu salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Salat yang paling utama bagi seseorang di rumahnya. Afdalu salatil mar'i. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Afdalu salatil mar'i, seutama-utama salat seseorang di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Yang wajib bagi laki-laki jatahnya di masjid. Bagi perempuan boleh pilih. Mau ke masjid, mau ke musala, mau ke salat, terserah. Kalau situasi aman, tidak ada masalah, lancar-lancar saja, silahkan ke masjid. Karena istri-istri Nabi ada juga salat di masjid. Istri sahabat juga ada salat masjid. Bahkan dari zaman Nabi ada nanti namanya babun nisa, pintu untuk perempuan. Boleh. Tapi kalau tidak aman, jauh, atau banyak pula masalah di rumah, kalau kita tinggalkan, perempuan di rumah saja. Di rumah saja. Laki-laki harus seutama-utama salat bagi laki-laki di masjid, kecuali yang sunat. Yang sunat Nabi salat sunat bila di rumah. Salat sunat fajar di rumah sebelum tiba di masjid. Begitu juga salat yang lain di rumah, sebelum zuhur, setelah maghrib dan isya di rumah. Kalau kita di rumah tidak terkena semua tu. Tidak mungkin lo sudah salat maghrib tu pulang lo. Tidak jadi ngaji. Sudah salat maghrib, mau setiap malam mengaji. Pulang lo mulu. Tidak mungkin. Itu keadaan yang seperti itu. Bagi yang tidak ingin pulang, dia ingin beriktikaf di masjid. Dari rumah nanti bisa terganggu segala macamnya, ingin nyaman masjid, ya silakan salat sunat di masjid, tidak masalah. Tapi kalau yang ingin pulang, pilih di rumah. Bisa tak? Tertangkap tak? Orang yang ingin pulang, kalau rumah beko ado-ado sin, miang lah, ado-ado min di rumah tu beko. Nak kerja dia bukan rumah tu, ada suruh melawak menjelang Isya tibo. Rumah Sarawak. Silakan salat sunat di masjid atau di surau, tapi selesaikanlah dulu zikir dan doa, pisahkan. Lalu berkisar tempat, ke muka, ke belakang, kanan, kiri. Jauh mana? Dan bagi kita yang masjidnya seluas ini, bagusnya kalau pindah ke kantong enggak, atau ke tepi atau ke dinding, supaya langsung jadi sutra. Atau ambil tas, kan jarang kita tidak batas enggak. Letakkan tas di muka. Itu batas namanya. Karena nanti ada orang lalu lalang tidak masalah. Tidak masalah. Sebaik-baik sutra, pembatas itu sebaik-baiknya sehasta, setinggi sampai basanda di atas pelana. Di untu itu ada sampai setinggi itu. Kira-kira sehasta itu atau kurang. Yang lain memahami longgar. Yang penting ada tanda aja. Tidak perlu sehasta. Yang penting orang tahu itu wilayah kita, arena kita untuk salat. Di muka sampai sujud apa? Arena. Di muka sampai sujud. Jadi kalau lalu lalang orang di muka kok tidak masalah. Sebab di luar arena, di luar wilayah itu kita lah. Kalau salat itu kita lah bagi arena. Andaikan ke
tripod atau stick tenggak apa namanya? Tenggak pipa. Oh. AP. Tenggak AP sama panganawa. Itulah jadi sutra. Jadi mau salat enggak kapi itu. Di muka tempat sujud. Nah, siapapun yang di depan enggak masalah. Arenanya lah tuh. Tapi kalau enggak kita kasih batas, berarti kita wilayah kita, garis kita, arena kita sampai ke situ. Itu pentingnya sutra. Orang pun lalu lalang jadi berdosa dia. Karena kita enggak boleh melewati orang sedang salat. Lebih baik berhenti 40 tahun daripada melewati orang yang sedang salat. 40 tahun, datang arba'ina kharifat. 40 tahun. Jadi jangan sembarang melintas. Awak tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabawi, awak di Tiga Balik. Melintas orang salat tidak sama melintas orang sana dua. Tidak bisa. Ini sedang salat. Kalau kita ingin lewat, sementara dia tidak pakai sutra, ambil kursi, ambil area, ambil atas, letakkan di situ dulu kita lewat. Biasanya salat kita kelewat, enggak ada pakai bateh, ambil sesuatu letakkan di mukanya, lewatlah. Bisa kursi, bisa atas, bisa area, pokoknya jalih dorang. Kalau yang paling ketat mengecekkan tetap ukurannya tidak boleh kurang daripada standar. Malah kini lebih orang spesial kayu, dibuat orang spesial kayu. Itu oke loh. Kalau kita ingin salat sunat, pindahlah ke tempat yang tidak akan dilewati orang. Bisa belakang tunggak tiang atau di sudut. Kan akan mungkin orang sengaja ke sudut melewati wad. Kalau ingin di tengah jo, pajang. Jika orang lewat antara kita dengan sutra, boleh kita ambil dengan tangan. Ambil tangan boleh. Karena lewat melewati arena kita. Boleh ambil. Sampai 2 kali boleh. 3 kali itu kuaan boleh. Tahu kuaan. Kitaan, tinju boleh, pukul boleh. Sebut tunda orang lah. Falyaktul, bunuh saja dia. Karena tunda orang. Kalau orang yang mengerti itu. Nah, lewat itu lebih pilih setan tu. Tinju tu. Sebab kita lah pakai sutra. Nyimpang kita seketik. Bagaimana tu kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram orang melintir-lintisin? Ada ulama-ulama sebagian termasuk ulama Arab Saudi, mereka membolehkan. Karena situasinya, keadaannya. Keadaan seperti orang lalu lalang. Bolehlah. Tapi tetap ada yang keras, bersikeras tetap tidak boleh tunggu. Jadi 2 hukuman paling keras. Sebaiknya bagi ibu-ibu yang murah, kok bisa jangan lewat orang yang sedang salat di Masjid Nabawi. Karena orang banyak sih lalu lalang. Ada lebih orang India, Bangladesh, Itagah wa ilawan itu. Biasanya begitu. Bagaknya berapa? Lewat. Jadi ulama-ulama ada mengucapkan kita di situ. Sebab itu tempatnya ramai. Tidak mungkin mengambil orang. Tapi kalau kita lebih baik jangan lewat. Tapi kalau mesti lewat jo, lewatlah. Kalau bisa jangan lewat. Yang pertama tadi memahami pokoknya jangan melalui orang yang sedang salat tanpa ada kecuali. Itu paling karya penapik. Paling karya tanpa ada kecualinya pakai sutra. Sin, ta, ra dan ta marbutah. Sutra. Pembatas
penghalang. Nah, kita balik kepada yang tadi. Tadi bunyinya begini. Hadis pertama, tidak boleh menyambung salat yang satu. Nah, hadis kedua bunyinya dari Abdullah bin Rabah, halaman pertama. Dari Abdullah bin Rabah, dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat asar. Lalu ada orang lain yang mengerjakan salat juga, yang ketika itu dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar berkata kepada orang itu, ijlis, duduk. Ijlis apa? Duduk. Fa innama halaka ahlul kitab, karena sesungguhnya halaka, binasanya ahlul kitab, binasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, annahu lam yakun li salatihim fasl, karena tidak ada tidak ada li salatihim, bagi salat mereka, faslun, pemisah. Faslun, pemisah. Tidak ada salat mereka pakai pisah, langsung nyambung. Faqala Rasulullah SAW, mendengar Umar bin Khattab berkata kepada orang itu, ahsana ibnu Khattab, ahsan, memang benar putra si Khattab, itu Umar. Apa? Nah, ini dia. Ketika Rasulullah salat, lalu ada orang yang nyambung salat, entah salat apa, tanpa dijelaskan, langsung saya tagaknya nyambung salat. Dan niko bagi siapa yang akan umrah je balik umrah haji, di Masjidil Haram agak banyak, di Masjid Nabawi agak banyak, entah di kami laki-laki lah. Saudara orang salam, ini suang, tagak di produksi itu. Sama orang kok, ya. Banyak. Langsung berdiri. Sunat. Kadang-kadang salat jenazah terlambat. Sebab biasanya setelah salat fardu, salat jenazah, orang langsung tagak batali salat. Nah, itu maksudnya batali. Terkadang sebagian orang kita tak tiru, tak kerajuan, tak contoh orang seperti itu. Orang itu mengerjakan salat nyambung itu bisa jadi sekian kemungkinan, bisa jadi nyamak, tak tahu kan? Atau bisa jadi memang itu gayanya. Maka sebagusnya, jika kita nanti umrah atau haji, habis salat itu diamlah, zikir, doa lah. Karena setelah itu orang akan salat jenazah. Jarang yang tidak ada salat jenazah setelah salat fardu. Bahkan setelah salat subuh dan setelah salat isya, jenazah. Zikir dengan tenang. Lalu setelah itu datang pengumuman salat jenazah. Kemudian setelah itu salatlah. Sebab itu siku cepang, siku capek. Siku tabang, siku lapeh. Apa itu? Salat sunat terburu-buru, salat jenazah terlewatkan. Sebab tidak berapa saat setelah salat fardu dilaksanakan, maka tukang umumkan langsung umumkan salat jenazah. Jadi
Maka supaya nanti itu jangan terlanggar sunnah Nabi dan bisa mengikuti fadilah salat jenazah. Karena siapa yang ikut salat jenazah mendapat pahala 1 gunung Uhud kali 1000. Kalau di Makkah kali 1000. Kenapa kali? Itulah fadilahnya salat di Masjidil Haram kali 1000. Sekian fadilah yang tertunda karena kita memburu salat sunat, padahal salat sunat itu waktunya lebih lapang. Ini kaedahnya begitu. Ada kaedah mendulukan waktunya yang sempit daripada waktu yang lapang. Yang sempit mudayyak, yang lapang muwassak. Muwassak lapang kan? Maka salat sunat itu waktunya antara salatnya satu dengan salat berikut. Contoh, waktu salat ba'diyah zuhur, semenjak selesai salat zuhur sampai menjelang salat asar itu ba'diyah. Berulang melihat ba'diyah zuhur, semenjak selesai salat zuhur sampai sebelum salat asar. Salat sunat itu namanya ba'diyah. Bisa di rumah, bisa ke mahkamah dulu, bisa baca Quran, bisa salat jenazah. Itulah fatwa para ulama sesuai dengan hadis-hadis. Itu makanya lebih utama kalau ada orang taklim, jangan taklim dulu. Sebab salat sunat bisa ditunda. Ditunda, Bu. Contoh, yang hampir setiap hari taklim di Masjid Raya. Masjid Raya. Bagi ibu yang salat ke Masjid Raya, bapak yang salat Masjid Raya, itu habis zuhur salat taklim. Asar taklim. Taklim itu sangat tinggi fadilahnya, sangat utama sekali. Malaikat pun ikut hadir. Hadir. Apalagi taklimnya memang taklim, bukan ceramah taklim sebenarnya taklim. Quran yang dibacakan, lalu dijelaskan tafsirannya, hadis yang dibacakan, lalu silahkan disarahkan syarahannya, dengarkan baik-baik. Salat sunatnya beko, surah orang taklim, baru salat sunat, gitu. Kalau ingin fadilah, cuma tidak semua orang muah. Itulah masalahnya. Amuah kau lah ini masalahnya. Tidak semua orang muah, sehingga rata-rata orang taklimnya si salat sunat. Termasuk sikwa, sikwa ko di masjid jamiah ko. Kalau mau sikwa kan Jumat pagi, subuh, kajian tafsir surah An-Nur. Kita sama-sama tahulah bahasa kata syuruk masuk. Syuruk itu kan waktu matahari sudah sepengalah. Nah ya teh. Kita masih asyiknya mengaji. Nah beliau tagak salat sunat sini. Salat sunat. Padahal salat syuruk itu tidak harus pas waktu matahari naik ada. Masih ada begitu. Enggak kan. Waktu salat syuruk itu kan ketika matahari lah sejengkal atau setombak, biqadri rumhin. Kira-kira waktunya 15 menit lebih kurang atau 10 menit lebih kurang setelah waktu muncul terbit matahari. Nah, kita masih asal mengaji. Ada orang yang langsung saya salat. Kenapa? Dia menganggap kok malu dan perlu salat daripada ngaji ya. Kalau itu dibenturan itu jadinya. Padahal kalau balik lebih utama ngaji. Salat syuruk bisa ditunda seketik. Kira-kira begitu. Jadi penting keilmuan atau pengetahuan kita tentang prioritas amal. Habis itulah kasus-kasus contoh di Masjid Raya. Kita tidak boleh kan menyebut orangnya lah. Masjidnya kan boleh kan? Masjid tidak salah di Masjid Raya. Orang ngaji ini salat sunat. Salat sunat ngaji. Itu tidak dengar, kita duduk selekang lah. Baik. Kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan, kehilangan doa malaikat. Malaikat kan doa. Kehilangan di mana Allah mengampunkan dosa mereka.
Karena Allah sudah mengatakan kepada malaikat, mereka-mereka yang duduk di sana saya ampuni dosanya, kalian saksinya. Itulah sebagian orang yang kadang-kadang entah tidak mengerti atau bagaimana, yo tidak tahu di labunan kami namanya, tidak tahu di labunan kami, tidak tahu labu kami. Kami ko kete labu tacakia ya, labu cakia ya. Boleh kolak sakana, agi kesampadi, tamaruti malabar, sama. Balik kita kaji juga balik. Aku pentingnya kita memahami itu. Untuk itu, andaikan kita salat di masjid yang di situ ada taklimnya, jangan buru-buru salat sunat. Ndakna kaki kita danga, atau orang yang mencapai taklimku murid wak misalnya, atau ilmu nu Allah tahani sampai dua sen lah mencari fadilah lah. Sebab sepandai-pandai orang kalau mengaji ini santian itu, kena keseluruhan mengaji lah. Maka undang pengurus kan dia tahu ilmunya, tidak. Dua salah dengar. Baru salat sunat. Nah malu perlu salat sunat perlu mengaji. Jadi berlagu-lagu aja. Ngani palagu-laguan. Salat sunat waktunya lebih lapang. Mendengar pengajian sempit. Itu masalahnya. Itu loh mau salat tidur di masjid. Namanya tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Kalau azan dikumandangkan, tagak kita dulu. Karena azan tidak bisa ditunda mendengarkannya. Salat sunat bisa ditunda. Tunggu sembahyang lu, tunggu azan kan bisa juga. Ketika kamu azin, "Hei, tunggu lu, ringkas sembahyang lu." Tidak bisa. Jadi kita berdiri, dengarkan azan, baru salat sunat. Semua yang ngaji, tunggu lu ngaji guru, mau sembahyang lu. Tidak bisa guru. Tidak bisa itu. Itu contohnya seperti itu. Perlunya kita memahami mana yang didahulukan, mana yang boleh diakhirkan. Samalah statusnya dengan salat sunat tadi. Jangan menyambung langsung salat wajib dengan salat sunat, apapun alasannya. Kecuali bagi orang terburu untuk berangkat pergi, jika ingin salat sunat, pindah sampai ke kanan, ke kiri, ke belakang, dia capek. Silakan salat sunat, Allahu Akbar, langsung pergi. Tidak masalah, karena memang ada uzur. Tapi kalau kita nak kama-kama, pisahkan dulu dengan zikir, pisahkan dengan doa, atau bicaralah dulu, atau keluar salatlah. Sebelum pisah. Inginnya kau pisah, supaya jangan satu dan jangan menyatu. Jangan satu, jangan menyatu. Begitulah sebaliknya. Kalau capek kita datang ke masjid, rasa-rasanya lapang waktu salat. Tapi kalau kita tiba masjid, ndak bara lamu tu sudah tuan kamat, celik-celik dulu. Supaya jangan batali antara yang sunat dengan wajib, atau yang wajib dengan yang wajib dengan sunat. Itu hadisnya yang telah kita bicarakan tadi. Lalu seterusnya, hadis di halaman kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwa Rasulullah SAW ra'a, melihat rajulan, seorang laki-laki, ketika itu waqad uqimatis shalah, ikamat salat sudah dikumandangkan. Uqimah, ikamat sudah diserukan. Yusalli rakaatain, dia salat 2 rakaat. Laki-laki tadi, orang lain ikamat, dia salat 2 rakaat. Falamman sarafa Rasulullah, falamma, maka tatkala insarafa, selesai berpaling. Insarafa selesai atau berpaling daripada salat.
Rasulullah SAW lasa bihin nas, lasa aku berkerubung, orang-orang mendekat kepada laki-laki, mendekat kepada laki-laki itu. Wa qala lahu Rasulullah, berkatalah Rasulullah kepada laki-laki tadi, as-subhu arba'an, subuh arba'an, subuh 4 rakaat, subuh 4 rakaat. Apa itu penjelasannya? Kita ambillah ringkasnya. Orang ko ikamatlah dikumandangkan, lalunya salat juga 2 rakaat. Setelah salatnya langsung salat subuh. Kecil Rasulullah menjadikan lampai rakaat subuh kini itu soal. Kalau nyonya mempasambungan, tak tahu apa. Sebab tidak ada jeda, tidak ada pemisah. Kata beliau, subuh lampai rakaat. Kenapa? Itu tali sih. Itu kalau kita ingin salat subuh, yang cakap boleh. Saya kata, andai sekira jikalau kita belum salat sunat fajar, qadalah nanti ditunda, qada setelah matahari terbit. Salat sunat fajar boleh diqada, dengan catatan tidak disengaja. Talambik jago, talambik keluar WC, atau jalan gio, orang pencepek, talambik jago, rupanya terkalok, lalu buru-buru datang ke semua segala macam bulu. Awak di jalan, oranglah kamat, nak terlaki. Bisa salat sunat fajar itu dikada, atau yang tadi, lamuna keluar, tahalan makan entah piaweh itu, paraweh, dia kami namanya piaweh. Lamu, selesai, orang lagi kamat, atau selesai. Kita tiba saji, orang di kamar kita salat sunat mengajar salat sunat fajar cakap. Aku nan kejadiannya Rasulullah hampir rakaat jadi salat. Kalau memang tidak talaki, tidak sempat, ada alasan yang tidak dicari-cari, salat subuh dah dulu jamaah. Nanti setelah matahari muncul, baru qada. Kamu pernah melakukan itu? Terkicuah di jam. Di dalamnya jam ko latu baterainya. Awak tidaklah mencari jam tangan lai pi dia di tangan. Nampak lu tu jam dinding. Kira terlambat je. Buru-buru medan auto tu pergi. Kan satu subuh kita keluar. Tiba lokasi tak sempat salat sunat subuh. Dia itu nak dibuat, nak dicari-cari, ya salat qada. Ya Allah, mu tadi nak terkik salat salat sunat fajar. Di kata syuruk, kau saya mau qada ya Allah. Enggak buang sekali syuruk. Ya. Ya mu serang menarang tu ah. Terlalu kau boleh nanti qada aku. Tiba di masjid, orang ikamat, sementara salat sunat fajar, adun lay salat sunat fajar salah satu sunat salat yang terpenting yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah tertidur pun, tertidur beliau, matahari yang menjagukan beliau sahabat-sahabat, matahari yang menjagukan, kan lama lalu. Ketika itu salat subuh Nabi. Beliau perintahkan orang salat sunat fajar. Sudah wudu salat sunat fajar. Sudah azan salat sunat fajar, baru salat subuh jemaah. Beliau tidak mau meninggalkan salat sunat fajar lebih utama.
Kalau kasusnya kita tiba masjid orang kamat, jangan salat sunat fajar. Tenangkan diri, fokus untuk salat subuh. Setelah salat subuh nanti tunggu matahari naik keluar salat sunat, qada salat sunat fajar. Boleh sudah subuh, tapi menghindari waktu terlarang dan menghindari orang menceliak kawak. Karena orangku kadang-kadang tak bertanya lah kawak salat no langsung seponis. Tak dulu salat sunat di nusa subuh. Subuh. Aduh kawanmu nak sanga seketik. Sanga aku mana aku. Kalau nampak dino beda tu langsung senyum apa? Protes. Salah aku. Jadi langsung berpecik sekali. Tunggu dulu. Antara terkalok kayaknya. Atau ke petangnya lupa ke salat subuhnya. Antara cakunya mantan bini nu baranak tak sempat ni salatnya. Bercepek. Itu salat. Tunggu dulu. Tanya kayaknya bekonya. Yang capek seorang. Sampai pipis seorang langsung tagah magi Nabi. Orang pipis masjid langsung tagah Nabi. Pipis masjid Nabi. Sahabat-sahabat lah ingin marujak pada aku. Kata Nabi, da'uhu, biar selesailah pipisnya. Sebabnya tak tahu kan. Selesai pipis di pojok masjid, kata Nabi, ambil sajlan, ambillah sagayung. Atau sebenarnya air siramnya tak tahu. Itu pipis orang. Dia jawab, itu salat, salat. Tunggu dulu, selesailah salatnya. Tanya sesudah tu kalau ingin tahu je. Tanya tu nak langsung lah mambom atom. Tanya, Pak, salah apa tadi tu boleh tanya. Nak tahu lo kami ya. Ambo tadi begini. Alah, ada alasannya kan. Kalau kita bolehkah kita mengqada salat sunat fajar yang tak sempat, tak terlaki setelah salat subuh boleh. Cuma ku basuh yo kawan bo beko. Basuh kawan bo nang sanga aku beko langsung lah beko di. Ni namanya. Adi rumah sekada. Atau tunggu di masjid di surau. Tunggulah syuruk. Masuk syuruk. Boleh. Langsung salat sunat fajar. Langsung duha boleh jauh, pisah. Bedakan niatnya. Alah kalau terjawab. Kira begitu. Itu bagi orang yang kecil Nabi tadi 4 rakaat salat. Sebab itu orang lagi kamat. Ini salat. Tentu batali salatnya salat subuh. Kesabaran kecil Nabi. As-subhu arba'an. Subuh lampai rakaat kini. Hadis muttafaqun alaih. Itu mengindikasikan jangan sambung salat sunat fajar langsung je salat subuh. Karena kalau lekaman orang tak mungkin lebih rancak, enggak. Lebih rancak enggak. Buru-buru. Dan sebagai sebagai mengingatkan kita, kalau kita masuk masjid, carilah luka. Mana kau? Jam digital. Jam digital. Ada 3 minit 5. Salah lah, ringkas. Tapi kalau 03 tinggal, itu tidak 3 minit je. Aja nikah Allah Akbarnya cacah je. Biarlah tunda salat sunat. Karena mengikuti takbir, atau kita tinggal 3 minit lah salat kita. Barangkali kita agak leak membaca. Tahu leak? Enggak tahu leak. Bismillahirrahmanirrahim. Alamu namanya. Tapi kamat antara. Rasanya terkaja putihan. Atau kamat orang bisa putih surah. Itu cakap 5 minit ni tinggal salat sunat nama. Kiranya aku capek saya kamat. Protes because sudah salat subuh. Nama sebenarnya betul aku. Kau nak jambu sinan je. Kira-kira begitu saya protes. Sampai situ ada yang kurang paham? Silakan. Okey. Ya.
Celik situasi. Kalau salat kita tinggal ndak baralai, diperkirakan kita bisa mengikuti takbiratul ihram imam jeda, ada jeda seketik. Boleh kita lanjutkan salat kita ringkas. Tapi andai atau sekiranya dengan kita lanjutkan salat bisa tertunda atau terlambat mengikuti takbiratul imam, potong salat, Pak. Potong, keluar salat. Tidak pakai salam itu salah, sebut salat selesai. Langsung sebubar. Lalu ikuti salat atur sah. Itu situasinya tergantung awak. Ana salat ringkas, nan perlu sen. Aku contoh salat ringkas. Salat 2 rakaat ringkas, cari waktu 2 minit. Ringkasnya kan? Atau seperti mencontohkan waktu subuh hampir masuk, kita lalu witir lah. Kita ingin ringkas salat witir kita. Diperkirakan masih bisa 3 rakaat. Ringkas. Allah Akbar, langsung Al-Fatihah. Allah Akbar, Auzubillah, Al-Fatihah. Baca ayat yang paling pendek. Rukuk, Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allah Akbar, Subhana Rabbil A'la. Allah Akbar, Rabbil Fili. Allah Akbar, Subhana Rabbil A'la. Allah Akbar, langsung Auzubillah, Fatihah. Baca ayat yang paling pendek. Ayat yang paling pendek. Nun yang paling pendek. Sad. Tapi jangan baca itu berkuat ni. Surat yang terpendek salah. Surat terpendek silakan. Atau ayat, 1 ayat boleh. Baca 1 ayat. Ayat yang dapat doa baca. Teringkas. Tidak masalah. Ringkas. Peringkas mana? Al-Fatihah saja. Kemudian langsung rukuk, tidak masalah. Kita bukan menghemat waktu, mempersempit waktu. Ringkas. Silakan. Ya. Ya. Lanjutkan saja. Kalau dapat doa witir 1 rakaat, lanjutkan sisanya. Dapat witir 1 rakaat, lalu orang azan, lanjutkan sisanya. Tapi orang azan waktu mulai tidak boleh. Jadi dapat 1 rakaat itu lanjutkan. Kita ingin 3 rakaat. Tiba-tiba orang azan ku capek waktu. Nu azan ku dulu capek waktu orang. Iya. Muazin kadang-kadang ada yang ingin capek. Orang lu azan nyolah azan. Ada juga. Contohnya tempat sekalian kami ada. Kalau masuk nyolah azan. Dulu pada orang 5 minit. Jamnya capek. Jadi kalau kita belum salat witir, kita jago tadi lah salat sekian rakaat, ingin witir. Rupanya pas witir 1 rakaat baru orang azan ya, lanjutkan. Enggak masalah. Itu ada dalilnya. Baik. Tidak jadi salat sunat zuhur. Qada sesudah asar boleh. Nabi pernah mengqadanya. Sudah salat asar Nabi qada. Karena sudah zuhur beliau juga sibuk. Ini boleh tunda. Boleh diqada. Kalau dalam kebiasaan. Bisa, sudah asar bisa. Silakan. Sutrah ya. Pada dasarnya sutrah itu kan sebagai tanda. Sebagai tanda itu batas. Dan sutrah itu diletakkan di hadapan sujud. Dulu di Nabi sutrah beliau tongkat kecil. Tongkat kecil sekarang kok, tongkat lah, dipanjang, ya. Atau benda-benda lain. Kiranya dalam hadis-hadis diperkirakan oleh sahabat tinggi sutrah Nabi itu. Siapa yang pernah celik unta? Unta itu ada pelananya. Di belakang itu ada tempe.
Pecik. Belakang ada muka lah. Kira-kira setinggi kau. Orang yang tekstual atau orang yang namanya mantuk, inyo menganggap sutra itu harus setinggi itu. Lebih boleh, kurang jad. Tetapi dalam kitab Subul Salam diterangkan, boleh malahan garis. Garis. Yang penting orang tahu. Atau boleh tapi tikar. Boleh. Atau sesuatu benda yang kurang daripada setinggi. Boleh. Yang penting orang tahu. Ini nampaknya kok ada perbedaan pemahaman. Ya, kalau Rambo memahami tujuannya yang penting. Asal tujuannya orang yang tahu orang batas apa, laman. Iko kan boleh. Lihat. Boleh. Untuk itu bagi kita lalu celik-celik di masa lalu. Cuman ingat, bagi yang tekstual, tidak terimanya. Ini harus setinggi apa? Setinggi kok. Dua mam. Lah. Harus selatan, tilakuang apa, tingkulu apa, atau tas. Kita sudah mendaki supaya jangan terlintih. Boleh ya, tapi tinggal tas enggak. Isi tinggal kurang. Isinya ada kue kan, tinggal sekali. Lah ibu ya, pak ya. Masih ada. Yang kodok sholat sunat fajar itu kan bisa di waktu subuh tadi. Bisa. Maksudnya itu tuh dalam satu sholat atau Diboleh malah sekali. Borong. satu sholat bisa? Sabak yang katakan syuruk ko salat 2 rakaat. Jadi siapa yang sunat fajar lah include. Masuk saya salat syuruk sekali. Nah, sekali bisa, tapi dipisah pokok bagus. Yang penting matahari muncul kate kira-kira sudah 4 jam kita ingin salat 2 rakaat, lah masuk syuruk. Dispesialkan niatnya bisa, digandakan bisa. Tapi jangan katakan ya Allah kau salat nombor kuah sunat fajar yo, syuruk yo, sunat pembayar utang ya lo jangan. Nah, cek niat satu aja niat. Yang paling utama niatnya kada sunat fajar. Lah terbawa include. Kalau bisa dipisah. Oke. Baik Bu Medan. Ndak. Yang satu subuh namanya. Yang satu salat sunat subuh. Namanya tidak sama. Orang itu. Namanya beda. Orangnya itu juga. Salat qabliyah subuh. Salat sunat sebelum subuh. Salat sunat fajar. Namanya beda. Orangnya itu. Amo di kampung panggil orang Nyak. Di sekolah panggil orang Abi. Di bilik amo panggilnya kakak. Itu orang. Lah, ketawa ibu itu luar biasa bagusnya. Silakan Bu. Kalau bagi murid salat sunat dulu. Kalau muridnya salat sunat, tapi guru jangan. Ringkas. Kalau ingin salat sunat, tapi kalau terlambat mana, itu cari yang terbaik. Langsung salat dulu. Ta'lim lebih pokok. Cuman kalau sejak awal kita datang, silakan salat sunat dulu, baru dengarkan ta'lim. Paling-paling kan mukadimah baru. Tiba dikaji kan mukadimah baru. Ya Bu ya. Kalau sedang asik mengaji, pilihlah. Kalau ambil langsung duduk. Kalau kajian itu sangat penting, tapi kalau kajian itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu apalah, kita tahu kan bisa menilai orang. Salat sunat fajar, salat sunat satu masjid. Ya Bu ya. Sekian saja, silakan pulang ke rumah masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah. Sama pulang.
diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.